Katanya studio yang bikin anime Blue Lock itu bangkrut, Cak. Pantesan, pasti gara-gara Blue Lock. Bisa jadi. Atau enggak, ini emang studionya bermasalah bangkrut, gitu. Karena bangkrut makanya dia animasi PPT. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi gimana lengkapnya pokoknya kita bahas nanti. Dan ya bumper. Selamat datang di berita lain. Dimana kita akan memberitakan anime, games, manga, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita tentang Jepangan gitulah ya. Dan ya keren. Berita pertama adalah berita di mana salah satu studio yang terlibat dalam pembuatan anime Blue Lock itu bangkrut. Jadi bukan studio yang bikin Blue Lock-nya yang bangkrut, tapi yang ikut terlibat. Jadi nggak secara langsung terlibat dalam Blue Lock. Tapi ibaratnya pasti, subkontraktor. Pasti karena itu deh. Mungkin animenya nggak laku kali ya. Nggak ngaruh juga sih. Tapi pada dasarnya di sini mereka cuma kekurangan biaya, kekurangan duit buat ngegaji karyawan dan sebagainya. Akhirnya mereka bangkrut. Nah, selain itu juga mungkin ya ini salah satu alasan kenapa studio ini bangkrut. Nah, jadi CEO-nya ini orang bule gitu lah. Dia itu bisa dibilang cukup bermasalah. Pertama, dia bilang itu dia memperbolehkan atau mengiyakan penggunaan AI. Habis itu dia terlibat sama project NFT, bikin NFT lah pada dasarnya. Sama habis itu dia ngata-ngatain animator Jepang. Nah, terus habis itu kontroversi terbaru adalah dia ngegaji posisi tinggi animation director atau apa gitu, digajinya cuma 250 yen apa? 250.000 yen. Itu yang artinya sekitar 2,5 juta. Nah itu, jadi pada dasarnya dia diprotes karena itu ngegaji animator atau talent itu terlalu rendah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah itulah yang terjadi. Kayaknya pantas deh Blue Lock season 2 jelek. Dia aja ngebolehin pakai AI, janjinya tuh dibikin pakai AI. Enggak sih kalau itu sih. Enggak, kayaknya aku juga nggak tahu pasti kenapa mereka bangkrut. Tapi pada dasarnya mereka kekurangan duit aja. Nah tapi gimana menurut kalian? Apakah Tonari Animation kalian pernah denger itu studio? Atau jangan-jangan dia bangkrut karena Blue Lock? Iya. Berita selanjutnya ada apa aja? Tadi kita ngomongin ini kan, Tonari Animation mau produksi anime. Indonesia juga punya anime, tapi bisa streaming, bisa nyanyi dan bisa nyanyi opening One Piece. God damn, gimana tuh ceritanya? Siapa lagi kalau bukan Kobo Kaneru? Diva kita Kobo Kaneru Absolute Cinema. Jadi kenapa Kobo Kaneru? Dia ini nyanyiin lagu opening One Piece yang remaster. Nanti kan bakal ada remasternya nih. Yeah. Nah itu nyanyi openingnya yang judulnya Wigo, yang di cover sama Eno Bening. Aku nggak tahu Bang Eno pernah cover itu. Pernah nggak sih? Versi bahasa Indonesia? Nggak tahu. Tapi intinya, ya pokoknya Kobo menyanyikan lagu Wigo dari One Piece. Itu salah satu opening yang ikonik lah ya. Tapi Kobo nggak sendiri, ada beberapa juga. Ada beberapa. Ada Kiwawa, ada Kiara. Ya Kirara, salah. Ada Kiwawa, iya yang ayam gitu kan. Iya, terus ada siapa lagi ya? Ada banyak lah pokoknya talent-talent ololah. Tapi salah satunya ada Kobo. Ada Kobo Kaneru. Wow, ada Indonesia cuy di One Piece. Nah, terus kapan itu kira-kira si Kobo nyanyi? Bentar lagi, Maret deh. Maret? Sejauh banyak Maret aja. Kayak 2 bulanan apa? 2 bulan lagi masih ya kalian nonton ini lah, nonton anime dulu lah. Tungguin sampai ada One Piece remaster nanti. Atau kalian bisa tunggu di Twitternya Kobo. Iya. Dia udah nge-tweet belum ya? Ada nge-tweet dari Kobo nggak gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bangga nggak ada Indonesia ya dilibatkan di project remaster One Piece? Kalau kata gue sih, gue bangga. Iya, tapi gue bingung sebenarnya Kel. Kenapa bukan Cleanson yang diundang? Gue tanya. Kita bisa bantuin editingnya sih menurut gue. Bikin animasinya kan ada Ryu. Ryu emang bisa segalanya sih. Terus kalau masalah apa nyanyi ada gue. Kewa Yumewa. One Piece, gue bisa nyanyi. Kalau kata gue sih mending lu diam. Berarti skrip ada Ewin. Setuju gue. Lebih baik kami diam. Voice actor ada Dika. Anjay. Kita bikin anime sendiri. Nggak ada. Clean Piece anjay. Orang gila, siapa yang memberikan dia ide dan kecerdasan? Aku tidak terima. Berita selanjutnya ada apa nih? Tadi kita ngomongin One Piece. One Piece. Ada satu anime yang gak kalah kerennya dan versi juga banyak. Tapi kebanyakan versi ini
pecinta manhwa. Apa tuh Coba. leveling? Iya, harusnya lu jawab salah dulu. Nanti gue kayak Enggak, satu yang manhwa yang diadaptasi sekarang ini ya Solo Leveling. Oh iya, tapi ada juga anime Ya, itu. Tower of God. Kayak salah, dia Oh, Solo apa tuh? Leveling. Oh no, Ria Orpake. Oh no, Guys, anime Solo Leveling ini bakal dijadikan live action. Kayak One Piece dong. One Piece juga ada live actionnya. Iya, dia ngikutin One Piece. One Piece. One Piece. Nah, anime Solo Leveling ini bakal dijadiin live action. Nah, menurut lu gimana nih sebagai orang yang suka banget sama live action kan? Anime action, ada monsternya, terus mau dijadiin live action gitu. Ada action dan monster ya? Ada action dan monster. Setauku live action itu kayak bisa dibilang 90% gagal ya. Jarang banget ada live action yang bagus, Kak. Bahkan yang genrenya slice of life aja jarang ada yang sedap anime gitu ya. Dapat animenya gitu, emang nggak banyak. Apalagi ini live action yang ada bagus. monster dan action. Iya itu. Nah, kalau salah satu live action yang menurutku bagus itu One Piece. Ini nggak sarkas, ini serius. Salah satu anime adaptasi jadi live action itu yang bagus One Piece. Masalahnya, ini Solo Leveling. Yang dimana yang ngenanganin itu, ini dari Kakao kalau nggak salah, dari Kakao Entertainment. Jadi intinya, aku sendiri pribadi tidak begitu yakin. Sama. Tapi itu kan pendapat kita pribadi, iya kan? Nah, gimana pendapat kalian sendiri? Kira-kira apakah bakal berhasil? Iya, Solo Leveling live action bakal berhasil atau bakal berhasil membuat kita kecewa? Aku sih kayaknya kayak 60% 70% yakin bakal kecewa kita. Aku 80% sih. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah kalian menunggu Solo Leveling live action? Kalau aku atau lebih kalian siap-siap kecewa? Kalau aku lebih menunggu anime season selanjutnya. Berita selanjutnya adalah berita hoax. Beritanya berita pokoknya ini. Jadi dari mana nih berita? Ini berasal dari seperti biasa fandom yang tidak yang selalu coping dan berpikir kalau animenya bakal dapet season 2. Salah satu contohnya ini. Nah, salah satu contohnya dia. Nah, jadi berita hoax ini berasal dari anime No Game No Life. Ya, seperti biasa, kita sudah sering dengar lah ya dari 10 tahun lalu bahkan. Kurang lebih bercandaannya itu No Game No Life season 2, No Game No Life season 2. Mereka tuh berharap mulu bakal ada season 2. Betul. Padahal emang gak bakal ada season 2. Iya, padahal nggak bakal ada. Nah, saking copingnya, kali ini ada satu hoax yang bisa jadi cukup berhasil buat orang-orang yakin. Nah, alasan kenapa hoax ini bisa dibilang cukup berhasil karena tweet pengumumannya, tweet yang katanya leak atau tweet yang menyebarkan berita itu nulisnya pakai bahasa Jepang. Wih, dari akun Twitter namanya Tokei-san. Tokei 3N gitu. Tokei 3N. Akunnya udah nggak ada harusnya. Dan karena kebetulan aku jago, jadi aku pasti masih simpen screenshotnya ya. Jadi ya ini yuk screenshotnya yuk, tampilkan yuk. Nah, kurang lebih hanya karena pakai bahasa Jepang, orang-orang langsung Nihong, official. Nihonjin membuat tweet tentang No Game No Life season 2. Pasti bener nih gitu. Orang-orang pada percaya gitu. Orang-orang pada excited gitu. Padahal bohong. Bener bisa pakai Google Translate. Nah, kebetulan ini kayaknya nggak pakai Google Translate. Oh, berarti mungkin orang Jepang beneran. Mungkin dia ngerti bahasa Jepang. Atau ngerti bahasa Jepang. Iya. Nah, saking parahnya hoax ini, autornya No Game No Life yang namanya Yukamiya itu sampai mengkonfirmasi nggak ada No Game No Life season 2. Kalau ada, kita udah pasti tahu dong. Iya. Nah, gitu. Jadi ini berita gede banget di Twitter pada saat itu. Bahkan udah dikonfirmasi sama autornya nggak ada. Iya, dikonfirmasi langsung sama autornya. Autornya bilang, "Woi, lu jangan bikin gua bingung nih. Tiba-tiba kenapa ada gitu." Bahkan yang bikin mangganya sekalipun itu bilang, "Lah, bukannya kita harusnya tahu ya kalau dibikin season 2." Aku juga kaget loh, aku kira beneran. Iya. Kurang lebih kayak gitulah isinya. Dan ya, emang inilah ya. Kami dengan sangat berbahagia menyebarkan misinformasi. Iya, benar. Gimana menurut kalian tapi apakah ini perlu ditindaklanjuti supaya oknum-oknum seperti ini bisa ditindak secara hukum dan secara akhirat ya? Atau kalian masih berharap No Game No Life ada season 2? Aku sih jujur berharap. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, animenya kalau dilihat-lihat sekarang agak cringe ya. Memang sih. Dan berita selanjutnya sekaligus berita terakhir kita. Berita terakhirnya adalah Crunchyroll kena hack. Wow, ada hacker. Ada hacker. Ada bejorka masuk ke dalam. Ada bejorka masuk ke dalam Crunchyroll. Nah, enggak kayak gitu. Jadi suatu hari di Twitter itu lagi rame. Pagi, siang atau malam?
Mana aku tahu ya, aku nggak ingat. Aku cuma ngeliat aja gitu tweetnya muncul. Oh ya ini jadi berita nih. Oke. Nah kurang lebih beritanya adalah ada akun di Twitter. Dia tuh ngasih ada email sama password. Basically dia ngasih kredensial akun Crunchyroll. Yang dimana ketika dicoba login masuk. Nah, ini adalah indikasi katanya dia ini adalah indikasi kalau Crunchyroll itu kena data breach. Dan akhirnya data atau informasi pribadi dari akun-akun yang udah langganan premium di sana itu kebongkar dan kesebar. Kalau berdasarkan dari akunnya The Real Wilson yang ada di Twitter, akunnya udah nggak sempat ku screenshot juga. Ya, tapi harusnya karena aku jago sempat ku screenshot. Tapi lihat kan screenshotnya. Ini akun-akun yang di-leak, tapi tolong disensor. Ya intinya kayak gitu, dia sempat ngasih lihat akunnya, dan tweetnya udah dihapus, akunnya juga udah dihapus, dan ya kayak gitu doang beritanya. Terus sekarang udah balik belum akun Crunchyroll-nya? Nah masalahnya kan cuma dikasih tahu apa ID dan password, orang bisa login secara bebas. Nah masalahnya adalah ketika orang-orang ini mau ganti password, mereka nggak bisa. Mereka harus pakai opsi forget password baru bisa ganti akun, ganti password. Sebegitu parahnya. Tapi ketika dimintai keterangan lebih lanjut, katanya Crunchyroll tidak ada data breach. Kita tidak dihack, kita aman-aman aja. Berarti ada kesalahan nih. Nah, kita nggak tahu yang mana yang benar, klaim mana yang benar kita nggak tahu. Nah, ya gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Crunchyroll harus memperbaharui sistem keamanannya atau ya pokoknya gimana pendapat kalian? Atau kalian yang harus membuat password kalian jadi susah banget? Iya, harusnya sih password di setiap akun tuh beda-beda ya. Dan ya untuk sekarang itu aja dulu berita lain kali ini. Dan kasih tahu ke kita apa berita yang mungkin kita lewatkan atau tidak kita cover ya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, dan berita yang lain. Dan ya berita untuk para wibu dan jejepangan nerd dan geek lainnya. Pokoknya ya, dan untuk kita semua stay clean and sound. Dadah.